Karena mungkin akhir minggu ini atau mungkin awal minggu depan keluarga dia akan datang. Oke. Ya mungkin akan pesiar juga ke Ambon. Dan anak-anak Giovanni itu dan istrinya lebih condong ini Pak Indonesia aja untuk menangani klub sebesar Rangers di Scotland, kemudian bawa ke final Liga Eropa dan hanya kalah adu penalti lawan Frankfurt saat itu 5-4. Itu nggak mudah, nggak gampang. Memang dia belum pernah menangani tim nasional, tapi kan dari situ yang bisa. Oke, sekarang kita coba bahas timnas juga, di mana teka-teki siapakah calon pelatih timnas Indonesia. Timur Kapaze yang sempat datang ke Indonesia, tapi ternyata ada plot twist ya. Timur Kapaze sepakat atau deal dengan salah satu klub atau dengan tim lain. Batal nih dengan Indonesia. Sekarang pertanyaannya siapa selanjutnya yang akan menjadi nahkoda timnas senior? Apakah Giovanni Van Bronckhorst atau John Herdman? Untuk Herdman ada lagunya nih. Gitu. Aku Herman, aku Herman. Lagu siapa? Tolong supportnya, Gas. Lagu siapa coba? Gue juga bingung juga deh. Yang angkatan tua nggak kayak ini ya, angkatan senior ya kan? Ada itu lagunya Frankie Sahila Tua. Oh iya. Referensi musik lo emang terlalu. Jadi soal pelatih tadi waktu dan tempat saya persilakan. Tunggu dulu. Nanti saya terakhir. Oh gitu ya. Saya kasih dulu Rais semua. Pamungkas. Iya kan. Baru kita kunci ya. Kita kunci. Ini kalau menurut Sky Sport ya. Sedap sekali. Ini yang saya senang. Sedap ini barangnya. Menurut buku yang gua temukan, tanya dong di mana? Di mana? Di Jurang. Cakep. Itu katanya udah mengerucut nih kedua nama. Meskipun nggak tahu ya, kadang-kadang kita kan dibelokin juga di akhir ada plot twist gitu ya. Ada Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herdman. Kalau lu melihatnya gimana? Kalau secara realistis sekarang pelatih yang nganggur ya John Herdman memang. Dan dia punya rekor ataupun track record pernah membawa Kanada tim putra maupun putri ke Piala Dunia gitu ya. Yang kemudian Selandia Baru juga pernah dia bawa tim putrinya gitu. Jadi memang John Herdman ini yang cukup realistis, mungkin secara harga juga masuk akal bagi PSSI. Giovanni Van Bronckhorst sendiri saat ini juga ya diisukan ya mungkin rela dilepas sama Liverpool ya. Di tengah memang performa Liverpool sekarang yang juga sedang ambruk. Yang pastinya ada kan seperti itu, Giovanni juga pastinya punya pertimbangan tersendiri apabila nanti menerima tantangan dari timnas Indonesia, karena biar bagaimanapun dia punya darah Indonesia juga di situ. Kemudian ini pertama kalinya dia akan menjadi pelatih timnas, tapi soal harga. Nah ini yang mungkin akan sedikit menjadi pertimbangan juga nanti dari PSSI. Ada beberapa nama lagi yang lain yang mungkin masuk dalam opsi, tapi gue rasa memang saat ini yang menjadi favorit adalah dua teratas, yaitu tadi. Tinggal bagaimana nanti dari rapat Exco yang akan diputuskan mana yang lebih dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi dari PSSI menuju ke 2030 maupun ke 2034. Dan selain itu adalah soal harga. Yang pasti yang gue pengen adalah pelatih ini harus bisa memiliki program jangka panjang dan mau agak lama stay di Indonesia. Jadi nggak pulang pergi setiap pertandingan internasional kemudian dia pergi gitu. Gue sih pengennya stay lama di Indonesia. Dia bisa memantau dulu kompetisi lokal, potensi-potensi grassroots yang ada. Jadi dia bisa menancapkan filosofi yang bagus juga, memberikan dampak juga bagi pembinaan kita gitu. Itu kan kita pengennya bayar pelatih mahal itu bukan hanya sekedar di atasnya aja nih yang dibenerin, tapi ikut bantu di bawah, walaupun itu juga tugasnya seorang direktur teknik ya sebenarnya ya Alexander Zirkzee. Jadi memang gue pensi seperti itu nanti. STY dengar-dengar lagi di Jakarta, agendanya apa tuh? Itu ngurusin SSB-nya dia itu. Akademinya dia ya? Iya, tapi bisa jadi juga nego sama klub Indonesia, bisa jadi. Karena kan ada beberapa klub Indonesia yang juga butuh pelatih baru. Ya bisa aja Persebaya. Kemudian ya ada beberapa ya Persik Kediri kan siapa tahu King Arthur duitnya nambah lagi kan, kita nggak tahu. Dia kangen ketemu JJ aja. Nah dia kangen ketemu JJ aja, ngopi-ngopi aja. JJ lebih terkenal. Iya, makanya dia kangen aja sama JJ. Habis ketemu JJ balik lagi. Oke nanti. Pali. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat ini timbang menimbang ya. Plus minusnya dua pelatih ini. John Herdman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Kalau menurut Bung Ropan seperti apa? Plus minusnya dari John Herdman dulu deh. Kalau plusnya Giovanni ini kan dari CV kan dia lebih bagus dibandingkan dengan John Herdman.
Tapi kalau dari harga plusnya John Herdman lebih masuk dibandingkan Giovanni. Itu yang mungkin kalau harga lebih jauh bisa terjangkau dan bisa diambil. Ya, tetapi bukan berarti Giovanni itu terabaikan walaupun harga. Karena ada hal-hal lain juga yang bisa membuat dia. Apa itu, Bung Ropan? Dan saya pikir 99% Giovanni. 99%. Ya, bukan 70%. Menurut saya ya, ini menurut saya. Tapi semua kan akan dilihat di Exco. Itu yang akan rapat, yang akan melihat, itu akan diumumkan. Di PSSI bisa aja berubah tiba-tiba Giovanni. Tapi kalau saya ditanya, saya pilih Giovanni kenapa? Karena mungkin akhir minggu ini atau mungkin awal minggu depan keluarga dia akan datang. Ya mungkin akan pesiar juga ke Ambon. Dan anak-anak Giovanni itu dan istrinya lebih condong ini Pak Indonesia aja. Kalau sudah bicara Pak. Tahu sendiri dong. Kalau udah kayak gitu udah berat langsung. Tapi harga enggak. Kalau istri sudah begitu mau gimana? Iya benar. Kalau istri sudah turun tangan, turun tangan. Udah mau tidak mau ya ikut aja. Berapa PSSI sanggup? Ya udah. Ikut aja. Menyesuaikan ya. Iya kan? Kalau misalnya STY dan PK itu misalnya di antara range-nya 1,3 1,5 misalnya. Ya dia dapat di 2 lah misalnya. Enggak apa-apa. Masih dia suka kalau Pak. Kuncinya itu Pak. Kuncinya itu Pak. Lu ambil Indonesia. Karena anak-anak dia pingin Indonesia. Anak-anak dia pingin mau. Kenapa? Iya, karena itulah ada darah itu ingin lihat keluarganya apa semua kan. Ibunya juga Francine kan, ada marganya di belakang Sapuletenya, bapaknya juga masih ada hubungan dengan Manautunya. Jadi darah leluhurnya itu ada. Tapi terlepas dari apapun, ini tantangan buat Giovanni. Sudah waktunya dipegang tim nasional. Betul. Masuk lagi. Sudah waktunya dipegang tim nasional. Walaupun orang bilang londo lagi. Iya kan? Sebenarnya begini, jangan kaget dengan Giovanni menurut saya. Dia orang pertama yang diincar oleh ketua umum. Betul. Cuma ketua umum datang pada waktu yang tidak tepat. Datang pada saat Natal. Giovanni itu libur sama keluarga untuk Natal. Yang nganggur ini cuma satu. Saya nggak mau jawab siapa dia. Masuk barang itu kan? Masuk barang itu. Dia yang bersedia datang menemuin Pak Ketum untuk ngopi-ngopi kayak begini. Ya udah, kalau Pak Ketum kasih waktu itu 2 hari, 3 hari ke depan, datang Gio. Karena Gio salah satu yang memang dibidik waktu itu. Nah, ada 2-3 yang dibidik nggak bisa datang. Nah, Natal. Nah, mereka sama keluarga dong. Sama keluarga lagi merayakan kan. Satu ini nggak peduli Natal, satu ini datang dia karena lagi nggak ada kerjaan. BPJS belum cair. Iya, belum cair bos, iya kan? Jadi mau tidak mau dengan apa itu berangkatlah dia ketemu. Makanya jadi terlalu terburu-buru. Nah itu kan makanya sekarang nggak boleh buru-buru kan? Saya lihat. Jadi dari awal sama Giovanni sudah diincar. Kalau datang mungkin masuk barang itu jadi lolos kita ke Piala Dunia paling tidak putaran kelima. Iya. Kalau bukan ada yang satu itu, beda. Karena pasti. Tapi optimis ya Giovanni bisa bolos. Bisa. Kalau waktu itu kalau ditukar, misalnya diulang lagi pertandingan itu misalnya Giovanni yang di situ, ini satu ini enggak, lolos kita. Ini dramanya adalah pelatih yang tertukar. Iya, yang tertukar. Dan pertandingan race penalti tetap ada. Kevin Dix bikin satu bola. Itu aja dari situ dimulai. Benar dari situ dimulai. Baru Giovanni berdiri kan, lolos kita. Aduh. Nggak ada pembalasan itu. Benar itu. Iya kan? Iya benar. Kenapa waktu itu nggak dengerin Bung Ropan ya? Kalau dia ada beda itu komposisi akan sama, tidak akan berubah. Jangan gitulah Om. Jadinya nyesek kan? nih. Gitu kan? Jadi kan berasa, aduh harusnya kita bisa lolos nih. Gitu. Jadi delegasi yang dipimpin ceritanya oleh Alexander Swiers, kan ditemani oleh 2 exco, Muhammad dan Endre Rawan Sandang. Ada 5 kan yang dibicarakan. Jadi mereka sudah melanjutkan ke Spanyol. Ternyata mau ke Jesus Casas sama Felix Sanchez mungkin, tapi sudah enggak karena sudah ada wawancara 2. John Herdman pertama dan juga dengan Giovanni. Satu lagi Heimer yang mungkin diambil, tapi Heimer lagi berjuang juga untuk playoff, ya zona Eropa untuk ke Piala Dunia. Jadi itu nggak bisa ya cukup 2 ini aja yang dibawa, makanya sudah mengerucut kan, 2 nggak jadi ini. Walaupun sebenarnya ada Paulo Bento juga, Portugal yang oke secara CV, tapi ya udahlah 2 ini yang akan dibawa ke Exco, akan dilihat lah mana yang akan dipilih terserah lah. Tapi kalau kembali ke saya tetap Gio. Saya. Karena kuncinya tuh Pak.
Keluarga pingin di sini, anak-anak pingin di Indonesia. Indonesia kuncinya itu. Lu jangan macam-macam. Berat. Musuh sudah begitu berat. Daripada tidur balik belakang ya. Iya kan? Nggak dapat pintu kan? Gio udah balik ya kan? Di balik belakang Gio kan? Mati udah. Mati. Jadi memang satu faktor keluarga ini memang family man banget ya. Apalagi ikatan emosional dengan tanah leluhurnya. Ini yang akan menjadi bargaining point. Giovanni Van Bronckhorst akan merapat ke Indonesia. Tapi kompensasi dengan Liverpool gimana? Jadi kan kalau misalnya urusannya harga dengan Giovanni, ini kan bisa dinego. Tapi kan kalau kompensasi, beda cerita. Tinggal pembicaraan lagi antara Giovanni dengan Liverpoolnya dan juga PSSI ya pastinya. Ini kan jatuhnya biar nggak dibilang main belakang ya. Kalau itu urusan nanti itu Giovanni urusan nanti lah. Yang penting deal dulu sama ininya nih. Ntar tinggal ngomong ke Liverpoolnya mah. Lu jadi antusias banget. Ada bocoran begini. Kan? Bagi kita yang penting pelatih dulu siapa. Yang penting ada pelatih dulu tim nasional. Bulan November kemarin sudah nggak bermain kita. Padahal dia tadinya nggak terlalu pro sama Giovanni Van Bronckhorst gitu ya. Malah pengennya dari Jerman, Joachim Löw. Waduh, saya senang sekali kalau itu. Saya senang sekali. Itu Jerman. Iya benar juga Joachim Löw tuh. Aduh. Sayang tuh. Iya, makanya. Lagi nganggur juga kan? Iya, kalau dia pegang tuh kita bisa lolos Piala Dunia. Ini lagi. Sama aja. Karena kan bawa Jerman juara juga. Iya. Jadi mental udah jelas. Mental pelatih udah kan? Udah jelas Track dong. recordnya jelas. Juara dunia loh. Betul. Jerman. Di tangan Indonesia luar biasa. Sempat bilang. Kalau lagi putaran final dia. Lolos kita. Lolos. Kan tuh bilang kalau sekarang lagi nganggur mungkin bisa di korting lah harganya ya kan. Tapi ya mungkin nggak masuk apalagi opsi nanti juga. pas flash sale 12-12 ya. Mungkin lebih murah lagi harganya. Kalau Joachim Löw yang berdiri kemarin Arab menang 2-1 dengan Irak juga menang 2-1. Lolos. Lolos. Tapi ini untuk men-challenge ya argumentasi Giovanni Van Bronckhorst. Dia kan belum pernah menangani timnas, sedangkan kita butuh pelatih yang rekornya bagus untuk timnas karena modalnya udah ada nih, pemain diaspora yang udah siap tempur. Tapi kalau pelatihnya baru coba-coba, ya ini akan jadi masalah atau waktu dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Ya Giovanni memang belum tim nasional, tapi kan rekor dia untuk menangani klub-klub kan bagus-bagus. Trofinya udah jelas. Terakhir di Besiktas Piala Super. Super. Apalagi di Feyenoord nggak usah bilang lah, juara hampir selalu. Nggak mungkin sebagai seorang pelatih ya saya bilang untuk menangani klub sebesar Rangers di Scotland, kemudian bawa ke final Liga Eropa dan hanya kalah adu penalti lawan Frankfurt saat itu 5-4 itu nggak mudah, nggak gampang. Memang dia belum pernah menangani tim nasional, tapi kan dari situ yang bisa kalau mau lebih enak sudah pernah mengenai tim nasional, ambil aja John Herman yang kalah 3 kali di 2022 meloloskan Kanada tapi kalah 3 kali. Nggak apa-apa kalau memang mau ikut untuk terbiasa di tim nasional. Sebenarnya kalau bukan Gio, ada yang bagus Paulo Bento sebenarnya. Betul. Dia oke dengan Korea Selatan, lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, bawa Uni Emirat Arab itu oke sebenarnya. Cuma kembali ke PSSI kan, mungkin karena ada hubungan bahwa kerjasama antara KNVB yang sudah dijalin sama Pak Erik dengan PSSI itu mungkin lebih mempererat kan, karena ada kerjasama itu kan. Apalagi ini Giovanni dan itu dia dibiri bukan karena baru juga, dia sudah lama sebelum PK juga sudah dari dia. Incaran awal. Dan dia tuh sama tipikalnya seperti STY katanya tuh memang disiplin kuat, hampir mirip dengan STY. Semoga dia membawa apa yang diinginkan oleh kita semua, sangat disiplin pemain dan sebagai pemain bagus, sebagai pelatih juga Kalau yang satu itu kemarin kan cuma sebagai pemain doang. Sebagai pelatih hancur-hancuran. Iya kan? Kalau ini bagus. Tidak mudah untuk ada walaupun di asisten, ada di Liga Primer, bukan di Serie A loh, bukan di Bundesliga loh. Premier League bukan di Liga Prancis loh. Di Premier League dan bukan ada di klub Brentford atau Brighton. Atau apa? Di Liverpool. Tim juara. Iya, dan kita tahu kan musim kemarin juara mereka kan. Ada sekarang memang lagi terpuruk saat ini. Jadi saya pikir lah. Kalau memang dia bagus, kita tinggal tunggu aja. Di bulan Maret nantinya kan ada FIFA Series. Nah, kita akan bertarung nantinya dengan wakil Eropa, wakil Amerika Latin, Oceania, dari CAF Afrika. Itu enak kita. Nah, disitulah ujian tantangan bagi kalau Gio atau John Herman, terserahlah. Jadi menurut Bung Ropan, Giovanni Van Bronckhorst 99%. Menurut kalian gimana? Oke nggak? Setuju nggak? Kuncinya dulu kasih tahu.
Kunci adalah pah. Berarti kalau sudah pas 100% dong. Iya, sudah pas 100%. Karena kalau nggak diikutin bahaya ini. Nanti punggung-punggungan ya. Pengumuman. Tapi mereka akan paparkan dulu visi misi Betul, kan. pasti, Di pasti, Exco di Exco. harus dilihat sama Exco Program dulu. dan lain sebagainya. Bagaimanapun Exco yang menentukan. Iya. Ada rapat Exco ya. Iya harus sesuai harus dengan lah. statuta yang ada. Dia tidak beli kucing dalam karung atau apalah istilahnya itu kan. Betul. Gitu. Oke, sekarang kita geser sedikit ke timnas U22 yang menghadapi SEA Games ya. Kita kulik-kulik dikit aja. Anak asuh Coach Indra Syafri akan menghadapi Filipina dan juga Myanmar ya. Tentu ini adalah sebuah misi untuk mempertahankan medali emas supaya back to back ya, juara lagi di SEA Games kali ini. Mas sama perak, Pak. Emas dong. Emas dong. Emas dong. Iya Mas dong. lah. Mas, kita kan banyak Mas di sini. Iya. Mas Atta, ada Mas Bur, ada Mas Devor, ada Mas Kamil. Iya. Iya. Kalau di grup gimana nih? Ini kan jadinya bongkar ya setelah Kamboja mundur ya. Iya. Lawannya di dihadapi akhirnya adalah Filipina dan juga Myanmar. Filipina kalau kita berkaca dari AFF U23, Iya. mereka membawa tim pemain-pemain kampus sebetulnya yang main di kampus di Amerika atau di Tapi menang lawan Malaysia loh. Ya, Di Malaysia. AFF. bisa ke benar. semifinal Iya, dan semifinal. kalahnya cuma 1-0 ya. Iya, sama kita kan susah kita. Sama Iya, bisa iya. menang. Seberapa besar kan? Kalau bicara kans, saya pikir di grup C ya. Kita menang lah, kita bisa dapat 6 poin. Oke. Tetapi tetap harus fokus. Tidak terlalu jangan jumawa juga, jangan percaya diri terlalu berlebihan, menganggap enteng. Kalau kita bermain dengan materi seperti ini, Ivar yang terlepas kita tidak punya Marcelino ya. Iya. Iya. Sayang Marcelino tidak bisa datang karena hamstring kata Iya. Pak manajer. Tapi dengan Mauro ada, kemudian kita punya Ivar yang ngatur ritme di tengah, di belakang ada Dion. Iya. Saya rasa untuk Tenang ya. kita lebih tenang. Ini Untuk- skuad sangat mewah ya. Skuad bagus sekali. Iya. Walaupun sebenarnya kalau ada Marcelino akan jauh lebih bagus. Oke. Sebenarnya kalau bisa mau lihat kan banyak pemain-pemain kita, Tim Hypens nggak ada, Iya. Justin Hubner, Miliano ya. Betul. betul. Banyak sebenarnya, tapi oke lah. Dengan yang ada sekarang kita untuk ukuran Myanmar sama Filipina, kita kan main tanggal 8. Iya. Lawan Filipina tanggal 12 lawan Iya. Myanmar. Kita bisa menang dua-dua itu. 8. Itu dulu, jangan dulu berpikir kita di semifinal lawan siapa. Iya, betul. Di final kita harus emas. Itu dulu atasin Fokus dulu dulu di di grup fase itu. grup ya. Kalau kita bermain imbang 2 kali bahaya juga kan misalnya. Iya. Gitu. Oke, Bahaya bagus. karena hanya juara grup yang lolos. Iya, juara sama Dan runner-up. runner-up Terbaik iya, Iya. kan 3. Iya. Iya. Juara-juara dulu yang lolos, baru dilihat tuh di 3 grup siapa yang terbaik Iya, runner up. betul. Iya. Bisa aja di sebelah ada Malaysia loh. Iya. Singapura ada di A, Malaysia ada di B. Dengan Iya, Vietnam betul. kan. Singapura ada sama Thailand tuan rumah. Jadi Jadi pilihannya adalah juara grup ya. ya, Thailand udah menang loh kemarin Iya, 6-1. Thailand menang 6-1. Iya. Ya kan? lawan Vietnam cuma Timor 2-1 Leste. lawan Laos. Lawan Laos. Jadi saya pikir enak lah kalau cuma Iya. 2-1, oke lah. Iya, Gitu. karena kan pertandingan pertama juga ya, Iya. pasti memang butuh ini juga. Tapi yang pasti kalau bicara di fase grup, ya dengan pindahnya Singapura ini menjadi agak lebih enak sebenarnya Ya, oke. untuk Indonesia karena kan tidak terlalu panjang di fase grup, mereka harus menjalani pertandingan. Kemudian lawannya Filipina dan Myanmar nih, kalau gue bilang ya udah ketaker lah. Oke. Udah ketaker gitu loh. Karena kan Coach Indra sendiri bilang yang agak susah tuh dapat rekamannya Thailand dan Vietnam sekarang. Kalau lain-lainnya nih pasti udah dapat lah. Iya. Apalagi di AFF U22 kemarin ya. Iya. Memang pasti Filipina ini tim yang menyulitkan juga sekarang. Ada banyak sekali pemain abroad mereka. Iya. Salah satunya juga ada Santiago Rublico juga yang Iya. udah pernah dapat cap senior kalau nggak salah. Betul. Dan Dia main di dia kan senior. ada Alcorcon ya, pemain Iya. dari Spanyol gitu, Liga Iya. klub Spanyol. Jadi salah satu pemain potensial juga yang dimiliki sama Filipina. Gua rasa Filipina menjadi lawan terberat di grup ini. Menurut gue secara hitung-hitungan ya, menjadi lawan terberat, dan itu harusnya sudah bisa diatasi oleh Coach Indra dan para pemain yang sekarang dimiliki yang kualitasnya berdasarkan ya saringan-saringan yang terbaik lah. Bahkan kan kayak Arkan Fikri aja nggak ada, Ezi Buffon aja yang tampil baik di kompetisi aja nggak masuk skuad ini Iya. gitu Pak, karena saringan itu yang pasti. Gue punya optimisme tinggi, setengahnya tim ini bisa masuk semifinal dulu deh. Walaupun gue pengennya ya tetap emas. targetnya. Tapi dari hasil uji coba yang dilangsungkan cukup menjanjikan dan cukup meyakinkan nggak? Walaupun kalah menjanjikan tim ini. Oke. Karena kan persiapannya kan nggak terlalu banyak ya. Ya. Walaupun ya dengan Coach Indra Safrinya ya, dengan Coach Indra Safrinya itu. Tapi secara permainan kemarin terakhir uji coba lawan Mali itu membuktikan potensi tim ini gitu. Sangat bagus. Kayak Mali itu udah di atas kita, Iya, lah. jauh Udah di atas kita, ya. gitu. Tapi ya gue lihat potensi tim ini sangat luar biasa sih. Potensi tim ini untuk bisa menjadi pesaing di medali emas. Harusnya minimal final tuh udah dapet. Dan kita bagus, kita lawan Mali 2 kali kemarin itu bagus. Iya, Karena lawan Mali Mali kemarin itu bagus. ketika kejuaraan dunia di kita tuan rumah,
mereka urutan ketiga. Urutan ketiga. Selain Argentina. Iya. Dan sebagian besar ada ikut di sini. Ada pemain mereka yang main lawan kita yang bikin 2 gol ketika 2-2 pertandingan kedua itu main di MU. Di MU, iya, 2-1 betul. loh. Kone ke siapa tuh? Iya, Seko betul. Kone. Seko, Ya. Jadi itu bagus, kita bermanfaat kali kita untuk bisa dengan level Mali yang kita dapatkan. Kemudian kita bermain nanti dengan di bawah Mali kan, ketemu dengan Myanmar dan Filipina kan levelnya agak di bawah Mali. Kita bisa, makanya bagus. Terutama pertandingan kedua. Pertandingan pertama kan kelihatan agak coba-coba ya. Dengan formasi yang kelihatan, tapi di pertandingan kedua udah kelihatan kan. Kadek bermain, Dion bermain, Ferrari bermain. Itu bagus, dan kita beruntung punya Ivar yang sangat dipuji oleh pelatih Diawara kan. Posisi Diawara pelatih Mali bilang Anda punya pemain top itu, kapten kesebelasan tuh. Kalau dia sudah puji begitu itu kelas punya, karena memang pengalaman kan. Ivar adalah maut. Hati-hati Filipina dan juga Myanmar. Ivar adalah maut, benar. Masuk lagi barang itu kan. Ivar adalah